Ini adalah cerita tentang seorang gadis cantik yang tak sengaja bertemu monyet emas di dalam hutan dan mendapatkan keajaiban besar. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas pepohonan desa Wanarimba, desa kecil yang terletak di kaki gunung dan dikelilingi hutan lebat. Burung-burung mulai berkicau, menandai awal hari yang sibuk bagi penduduk desa. Di sudut desa yang paling terpencil, berdiri sebuah rumah kecil dari bambu tua. Di sanalah tinggal seorang gadis cantik bernama Sinta bersama ibunya, Bu Lestari, yang telah lama sakit-sakitan. Sinta dikenal di desa sebagai gadis penjual bunga hutan. Setiap pagi, ia masuk ke hutan, mengumpulkan bunga liar yang indah, dan menjualnya ke pasar untuk membeli obat ibunya. Meski hidupnya miskin, parasnya begitu elok, kulitnya bersih, mata jernih seperti embun pagi, dan senyumnya lembut meski sering diselimuti lelah. Hari itu, seperti biasa, Sinta bangun sebelum matahari muncul. Ia mengambil keranjang anyaman bambu, mengisi botol air, dan berpamitan pada ibunya. "Ibu, Sinta berangkat dulu mencari bunga. Jangan khawatir ya, nanti Sinta pulang sebelum siang." "Hati-hati, Nak," suara Bu Lestari lemah. Hutan makin aneh belakangan ini. Banyak yang bilang, terdengar suara-suara dari dalam sana. Sinta tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Sinta tak takut, Bu. Hutan sudah seperti rumah kedua bagi Sinta." Ia berjalan melewati jalan tanah, menembus kabut pagi. Aroma tanah basah dan suara serangga membuat langkahnya tenang. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Hutan terasa lebih sunyi, seakan menunggu sesuatu. Di tengah perjalanan, Sinta berhenti di dekat batang pohon besar tempat bunga anggrek hutan ungu biasanya tumbuh. Tapi kali ini, tak satu pun anggrek terlihat. Ia melanjutkan langkah lebih dalam, melewati aliran sungai kecil dan bebatuan berlumut. Udara makin dingin, cahaya matahari hanya sesekali menembus celah dedaunan. Sinta sadar, ia sudah terlalu jauh. Tapi sesuatu dalam hatinya mendorong untuk terus maju, seolah ada yang memanggilnya dari balik kabut. "Apa mungkin suara itu?" gumamnya pelan. Dari kejauhan, terdengar bunyi aneh, kring, 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 seperti suara logam yang bergesekan. Sinta mengerutkan kening. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak melihat siapapun. Suara itu semakin jelas, disertai bunyi rintihan kecil. Ia menelan ludah, lalu melangkah pelan mengikuti arah suara. Hingga akhirnya, di balik semak-semak lebat, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun, seekor monyet kecil berwarna emas, bulunya berkilau seperti sinar matahari. Hewan itu terjerat perangkap logam pemburu, kakinya berdarah. Ia meringis kesakitan, namun matanya bukan seperti mata binatang biasa. Ada kesedihan dan permohonan di sana, seperti mata manusia yang memohon belas kasihan. "Ya Tuhan, siapa yang tega memasang jebakan di sini?" bisik Sinta sambil berlutut. Ia mendekat perlahan agar monyet itu tak takut. Monyet itu mendesis pelan, tapi tidak menyerang. Ia hanya menatap Sinta, seolah tahu gadis itu datang untuk menolong. "Tenang ya, aku akan bantu. Jangan bergerak." Sinta membuka perangkap dengan hati-hati. Tangannya terluka oleh logam tajam, tapi ia tak peduli. Ia menahan rasa sakit sambil terus mengusap kepala monyet itu agar tetap tenang. Setelah beberapa menit berjuang, jebakan itu akhirnya terbuka. Monyet kecil itu bebas. Ia terjatuh di tanah, lemas, tapi tidak lari. Ia menatap Sinta lama, sangat lama, hingga gadis itu merasa seolah waktu berhenti di antara mereka. "Sudah, kau bebas sekarang. Pergilah ke keluargamu,
ucap Sinta lembut sambil tersenyum. Namun yang terjadi selanjutnya membuat darahnya berdesir. Angin tiba-tiba berputar di sekeliling mereka, daun-daun kering beterbangan, dan kabut menjadi keemasan. Sinta menutup mata karena silau. Saat ia membukanya kembali, monyet itu berdiri tegak di hadapannya, tubuhnya bersinar, dan dari mulutnya keluar suara manusia. "Terima kasih, wahai gadis berhati suci." Sinta terkejut dan mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Kau bisa bicara?" Monyet itu tersenyum kecil. "Aku bukan hewan biasa. Namaku Rama, penjaga hutan ini. Selama ratusan tahun aku terkurung dalam kutukan, dan hanya manusia berhati murni yang menolong tanpa pamrih yang bisa membebaskanku." Sinta terdiam, antara takut dan takjub. Rambutnya tergerai tertiup angin, cahaya keemasan dari tubuh Rama memantul di wajahnya yang teduh. "Aku tidak tahu apa maksudmu," kata Sinta gugup. "Aku hanya ingin menolongmu karena kau kesakitan." Rama tersenyum lembut. "Dan itulah alasan mengapa kau terpilih." Dari telapak tangan Rama, muncul sebatang bunga bercahaya, kelopaknya berwarna emas muda. "Ambillah ini, Sinta. Bunga ini membawa keajaiban. Tapi ingat, jangan pernah menggunakannya untuk keserakahan. Hanya untuk cinta dan kebaikan." Sinta menatap bunga itu dengan mata berkaca-kaca. "Bagaimana kau tahu namaku? Hutan ini mengenalmu. Langit dan tanah tahu kebaikanmu. Karena itu aku muncul di hadapanmu." Sebelum Sinta sempat bertanya lebih jauh, Rama menatapnya untuk terakhir kali. Tubuhnya berubah menjadi sinar emas yang memutar di udara, kemudian perlahan menghilang di antara kabut. Sunyi. Hanya suara angin dan desah napas Sinta yang tersisa. Ia menatap bunga di tangannya, hangat dan bercahaya lembut. Meski tidak mengerti sepenuhnya, ia tahu sesuatu yang besar baru saja terjadi. Ia menatap ke langit, tersenyum samar, lalu berbisik, "Terima kasih, siapapun kau sebenarnya." Dengan langkah pelan, ia berjalan kembali ke arah desa, melewati jalan yang sama. Anehnya, jalan yang tadi terasa jauh kini terasa dekat. Seolah hutan itu sendiri mengantarnya pulang. Saat Sinta keluar dari tepi hutan, matahari sudah tinggi. Burung-burung beterbangan di atasnya, dan aroma bunga di tangannya mengisi udara. Ia tidak sadar bahwa dari balik pepohonan, sepasang mata berwarna keemasan masih memperhatikannya. Rama, sang penjaga hutan, memastikan gadis itu selamat. Hari itu, tanpa ia sadari, menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah nasibnya dan seluruh desa Wanarimba. Malam turun perlahan di desa Wanarimba. Kabut tipis mulai menyelimuti atap-atap rumah bambu, dan suara jangkrik menjadi nyanyian sunyi malam. Di rumah kecil di tepi hutan, Sinta baru saja menyiapkan air hangat untuk ibunya yang kini mulai sehat kembali. Bu Lestari sudah bisa berjalan pelan, meski masih lemah. "Terima kasih, Nak," ucap ibunya lembut. Entah bunga apa itu, tapi seolah ada cahaya Tuhan di dalamnya. Sinta tersenyum. "Mungkin memang begitu, Bu. Tapi aku takut kalau orang lain tahu, bunga ini akan diburu." "Kau benar," kata Bu Lestari. "Manusia seringkali tak bisa membedakan antara keajaiban dan keserakahan." Sinta memandangi bunga emas yang kini diletakkan di wadah tanah liat di dekat jendela. Kelopaknya berkilau pelan, dan setiap kali angin malam berhembus, cahaya itu bergerak seperti denyut jantung. Ada perasaan damai sekaligus takut yang tumbuh di hati Sinta. Damai karena bunga itu menyembuhkan ibunya, tapi takut karena banyak mata serakah yang kini menatap ke arah rumahnya.
Di sisi lain desa, di rumah besar kepala desa Pak Wiryo, suasana berbeda. Di ruang tamu yang diterangi lampu minyak, Pak Wiryo duduk bersama dua pria kekar, Jatmo dan Karda, dua pemburu yang dikenal tak berhati. Di meja, tersaji tuak dan rokok daun. Wajah mereka serius. "Kau yakin bunga itu bisa menyembuhkan segala penyakit?" tanya Jatmo, menyalakan rokoknya. "Aku lihat sendiri," jawab Pak Wiryo pelan tapi tegas. "Ibu gadis itu hampir mati, lalu tiba-tiba sembuh. Aku tahu itu bukan bunga biasa. Kalau kita punya bunga itu, kita bisa jual ke kota. Orang-orang kaya akan bayar berapapun." Karda terkekeh. "Lalu gadis itu?" Pak Wiryo menatap tajam. "Kita ambil diam-diam malam ini. Tidak ada yang tahu. Kalau dia melawan, kita buat seolah pencuri dari luar desa." Ketiganya tertawa pelan, tawa yang dingin dan beracun. Sementara itu, di rumahnya, Sinta baru saja menutup tirai jendela. Ia menatap bunga itu sekali lagi sebelum tidur. "Selamat malam, bunga ajaib," bisiknya. "Kau sudah menyelamatkan ibuku. Aku berjanji akan menjagamu." Ia tidak tahu, di luar sana, 3 bayangan hitam mulai mendekat. Malam kian larut. Angin berhenti, hutan hening, bahkan jangkrik seolah menahan napas. Hanya suara langkah pelan di tanah yang basah terdengar mendekat ke rumah Sinta. Pintu bambu bergetar halus ketika salah satu dari mereka menyentuhnya. Cereek. Pintu itu terbuka tanpa suara. Pak Wiryo masuk lebih dulu, menyalakan lentera kecil. Cahaya kuning redup memantul di wajahnya yang penuh keserakahan. Ia melihat bunga itu, bersinar lembut, begitu indah seolah terbuat dari cahaya matahari yang membeku. "Itu dia," bisiknya. "Bunga emas." Ia melangkah pelan, mendekati wadah tanah liat. Tangannya bergetar karena ambisi dan rasa ingin memiliki. Tapi ketika jarinya hampir menyentuh kelopak bunga, cahaya itu tiba-tiba berdenyut kuat. Blas! Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Jatmo dan Karda mundur kaget. "Apa itu? Kenapa cahayanya makin terang?" Pak Wiryo menutup mata, tapi tetap memaksakan diri mengambil bunga itu. Begitu kelopaknya disentuh, rasa panas luar biasa menjalar dari jarinya. "Aarg!" Ia berteriak tertahan. Tangannya seperti terbakar. Ia menjatuhkan bunga itu ke lantai. Seketika cahaya padam, dan bunga itu tampak seperti bunga biasa. "Cepat! Ambil bunganya dan pergi," bentaknya marah. Karda mengambil kain, membungkus bunga itu, dan mereka bertiga kabur keluar rumah tanpa suara. Sinta terbangun karena kilatan cahaya yang memantul di dinding. Ia segera menyalakan pelita. Bunga itu. Ia berlari ke ruang depan dan mendapati wadah tanah liat kosong. Bunga itu lenyap. Tubuhnya gemetar. Ia keluar rumah, berlari tanpa alas kaki, memanggil. "Siapapun kalian, kembalikan bunga itu." Tapi hanya hutan dan kabut yang menjawab. Air matanya jatuh. Ia berlutut di tanah, menggenggam rumput yang dingin. "Rama, tolong aku." Begitu namanya disebut, angin tiba-tiba berembus dari arah hutan. Dedaunan berguncang, dan cahaya lembut muncul di antara pepohonan. Dari dalam kabut, muncul sosok kecil berkilau emas. "Rama, mengapa kau bersedih, Sinta?" Suara itu lembut, namun penuh wibawa. Sinta menatap dengan mata sembab. "Mereka mencuri bunga itu, Rama. Bunga yang kau berikan,
Aku gagal menjaganya. Rama mendekat, menatap dalam ke mata gadis itu. Kau tidak gagal. Kau telah melindunginya dengan hati. Tapi kini, waktunya bunga itu menunjukkan siapa manusia sebenarnya. Apa maksudmu? Tanya Sinta bingung. Bunga itu adalah cermin dari hati manusia. Bila dipegang oleh orang yang tamak, ia akan berubah menjadi kutukan. Sinta terdiam. Kutukan? Ya. Bunga emas bukan hadiah untuk dimiliki, tapi ujian bagi mereka yang melihatnya. Kini mereka telah menyalakan api keserakahan sendiri. Rama menatap ke arah desa, matanya menyala lembut. Ikuti aku, Sinta. Waktunya kau tahu kekuatan sebenarnya dari bunga itu. Mereka berjalan menembus hutan malam. Suasana sunyi, hanya cahaya emas dari tubuh Rama yang menerangi jalan. Sinta menggenggam jari-jarinya yang dingin. Ia merasa aneh, langkahnya ringan, seolah tanah sendiri menuntunnya. Tak lama, mereka tiba di sebuah tempat yang belum pernah Sinta lihat sebelumnya, lembah cahaya. Di sana, ribuan bunga bersinar lembut, seperti bintang jatuh ke tanah. Udara hangat, aroma madu memenuhi ruang. Di tengah lembah, ada kolam bundar memantulkan langit malam. Tempat apa ini? Tanya Sinta takjub. Ini adalah jantung hutan, jawab Rama. Sumber kehidupan alam. Dari sinilah bunga emas berasal. Rama menatap air kolam, dan di dalamnya muncul bayangan Pak Wiryo dan dua pemburu sedang membawa bunga itu. Mereka menaruhnya di meja, membukanya dengan hati-hati, tapi bunga itu kini berubah warna menjadi hitam. Dari dalam kelopaknya keluar asap tebal. Mereka batuk, lalu menjerit ketakutan. Kulit mereka memucat, dan ruangan penuh dengan kabut hitam. Apa yang terjadi pada mereka? Sinta menutup mulut, ngeri. Itulah kutukan bunga emas, jawab Rama tenang. Ia mengambil bentuk dari hati orang yang menyentuhnya. Mereka yang tamak akan melihat cahayanya sebagai harta, tapi bagimu, ia menjadi penyembuh. Sinta menatap Rama dengan rasa campur aduk antara kagum dan takut. Rama, aku tidak ingin siapapun terluka. Maka kau harus menyeimbangkan bunga itu kembali. Besok pagi, kau harus mengambilnya dari rumah kepala desa dan menaruhnya di tempat asal, di hutan, di bawah pohon tempat kita pertama bertemu. Sinta mengangguk mantap, meski wajahnya masih pucat. Aku akan melakukannya. Dan ingat, kata Rama, apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka menyentuhmu. Karena bila kejahatan menyentuh kebaikan, cahaya di hatimu bisa padam. Rama mengulurkan tangannya. Cahaya emas keluar, menyelimuti Sinta. Aku akan melindungimu dari kejauhan. Sinta menatapnya haru. Terima kasih, Rama. Aku takkan mengecewakanmu. Menjelang subuh, Sinta kembali ke rumah. Ia memeluk ibunya yang sudah tertidur, lalu menatap jendela ke arah hutan. Di kejauhan, sinar emas samar terlihat di antara pepohonan, tanda bahwa Rama masih berjaga. Di sisi lain, di rumah kepala desa, bunga hitam itu terus berasap, menyebarkan aroma aneh yang membuat ayam berkokok sebelum waktunya, dan anjing-anjing menyalak tanpa sebab. Langit di atas Wanarimba tampak suram. Bunga emas yang dulu menjadi anugerah kini telah berubah menjadi kutukan. Dan hanya Sinta, dengan hati sucinya, yang mampu memulihkan keseimbangan itu. Fajar menyingsing perlahan di desa Wanarimba. Embun menggantung di ujung daun, dan kabut tipis berkelindan di antara pepohonan. Di tengah keheningan pagi itu, rumah bambu milik Sinta tampak bersinar samar, bukan karena lilin atau api,
tapi dari bunga emas yang kini mekar sempurna di dalam tempurung kelapa di ruang tengah. Bunga itu tampak hidup. Kelopaknya membuka dan menutup mengikuti napas pagi, mengeluarkan aroma lembut yang menenangkan siapapun yang menghirupnya. Sejak malam sebelumnya, setelah Sinta menanam bunga pemberian Rama, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Bu Lestari, yang selama ini terbaring sakit dan nyaris tak bisa berjalan, kini bisa duduk dengan tenang. Wajahnya tidak lagi pucat, dan napasnya terasa lebih ringan. "Sinta, bunga itu benar-benar ajaib," ujar Bu Lestari dengan mata berkaca-kaca. Rasanya tubuh ibu hangat, tidak sesakit biasanya. Sinta tersenyum, menahan air mata. "Syukurlah, Bu. Mungkin Tuhan mendengar doa kita." Ia tidak berani menceritakan siapa yang sebenarnya memberi bunga itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia menemukannya di hutan, bunga langka yang berkilau seperti matahari. Dalam hati, ia berjanji menjaga rahasia Rama sebaik mungkin. Hari-hari berikutnya, keajaiban mulai meluas. Rumah kecil mereka yang dulu terasa dingin kini selalu hangat dan harum. Bunga-bunga biasa di sekitar rumah tumbuh subur, bahkan tanpa disiram. Ayam-ayam kampung milik tetangga sering datang ke halaman rumah Sinta, seolah tertarik pada sinar keemasan yang memancar setiap malam dari dalam rumah. Namun, kabar tentang bunga itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang silih berganti, ingin melihat bunga yang konon bisa menyembuhkan penyakit dan membawa keberuntungan. Awalnya Sinta menolak dengan sopan, tapi semakin hari semakin banyak yang memaksa. "Sinta, tolong izinkan kami melihatnya sebentar saja," pinta seorang ibu tua. "Anakku sudah lama sakit demam tak sembuh-sembuh." Sinta terdiam, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi jangan menyentuhnya ya, Bu." Begitu ibu tua itu melihat bunga tersebut, air matanya menetes. Ia mengusap wajahnya dengan ujung selendang, dan tak lama kemudian, anaknya yang menunggu di luar rumah tiba-tiba bisa berdiri tegak. Seluruh warga terkejut. Mereka bersorak, menyebut nama Sinta sebagai anak yang diberkahi langit. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin. Dalam 2 hari, rumah Sinta dipenuhi tamu, dari orang miskin hingga orang kaya dari desa sebelah. Mereka datang membawa sesajen, uang, dan hadiah, berharap bunga itu memberi berkah juga pada mereka. Namun, di balik semua itu, Sinta mulai gelisah. Malam hari, ketika semua orang sudah pulang, ia duduk di depan bunga emas yang kini memancarkan cahaya lembut. Ia berbisik lirih, seolah bicara dengan Rama. "Rama, apa aku melakukan yang benar? Aku hanya ingin menolong, tapi mereka terus datang, memujaku seolah aku orang suci." Angin bertiup lembut dari jendela, membuat kelopak bunga bergoyang pelan, seperti menjawab kegelisahannya. Sinta menunduk, menggenggam tangan. Ia merasa kecil di tengah perhatian yang begitu besar. Ia hanya gadis sederhana yang ingin ibunya sembuh. Ia tak pernah bermimpi menjadi pusat perhatian, apalagi dianggap membawa keajaiban. Namun, dunia manusia jarang berhenti di kekaguman. Di seberang desa, seorang pedagang kaya bernama Dargo mendengar kabar tentang bunga ajaib itu. Ia terkenal tamak dan sombong, selalu mencari cara memperkaya diri tanpa peduli cara. Saat mendengar kisah bunga yang bisa menyembuhkan, matanya berkilat tamak. "Bunga emas? Kalau benar bisa menyembuhkan, aku akan membeli seluruh rumah gadis itu," katanya pada bawahannya. "Kalau tak mau menjual, ambil saja diam-diam." Malam itu juga, 2 anak buah Dargo berjalan diam-diam ke rumah Sinta. Mereka bersembunyi di balik semak, menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Lampu minyak padam,
hanya cahaya bunga emas yang lembut memancar dari dalam. Sinta yang sedang tertidur di samping ibunya tiba-tiba terbangun oleh suara ranting patah. Ia menajamkan telinga. Langkah kaki. Lalu suara pintu bambu berderit perlahan. Ia bangkit perlahan, mengambil sebatang kayu. Saat pintu sedikit terbuka, ia melihat dua bayangan besar masuk, berusaha meraih bunga emas di meja. Tanpa berpikir panjang, Sinta menjerit, "Siapa kalian? Jangan sentuh bunga itu." Kedua pencuri itu terkejut. Salah satu dari mereka mencoba meraih bunga itu cepat-cepat, tapi seketika cahaya keemasan menyala terang dari bunga, menyilaukan mata mereka. Suara angin berputar keras, seperti pusaran badai kecil di dalam rumah. "Apa ini?" "Panas. Mataku." Mereka menjerit kesakitan, lalu terlempar keluar rumah oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh mereka jatuh ke tanah, pingsan. Sinta berdiri kaku, napasnya memburu. Bunga emas kini memendar lebih terang dari sebelumnya, dan di antara kilau itu, ia melihat sesosok samar, Rama, monyet emas itu, berdiri di antara cahaya. "Rama," bisiknya lirih. Suara Rama terdengar lembut tapi tegas. "Kau telah menjaga bunga ini dengan hati yang tulus. Jangan takut, aku selalu ada di dekatmu." Sinta terharu, menunduk. "Aku takut, Rama. Mereka semua ingin bunga ini. Aku hanya ingin menolong, bukan membawa masalah." "Kebaikanmu diuji, Sinta. Dunia akan melihat siapa yang tulus dan siapa yang tamak. Tapi ingatlah, keajaiban sejati bukan di bunga itu, melainkan di hatimu." Setelah itu, sosok Rama perlahan menghilang bersama cahaya. Bunga emas kembali bersinar lembut seperti biasa. Sinta duduk di lantai, menatap pintu yang terbuka lebar, dan menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena mulai menyadari betapa besar tanggung jawab yang ia pikul. Keesokan harinya, warga desa heboh mendengar cerita pencuri yang terlempar cahaya misterius. Sebagian makin percaya bahwa bunga Sinta dijaga kekuatan gaib, sebagian lagi menuduhnya memelihara makhluk halus. Namun satu hal pasti, nama Sinta kini terdengar hingga ke telinga penguasa wilayah yang berniat datang sendiri ke desa Wanarimba. Dan tanpa Sinta sadari, pertemuan itu akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh desa. Subuh menyapa desa Wanarimba dengan sinar lembut yang menembus kabut. Namun di hati Sinta, tak ada kedamaian. Matahari pagi tak lagi membawa kebahagiaan murni. Ia terus memikirkan malam kemarin, ketika dua pencuri nyaris mengambil bunga emas yang diberinya. Sinta berjalan ke lembah kecil di samping rumahnya untuk mengambil air sarapan. Ia berhenti di tepi sungai, menatap aliran air jernih yang mengalir. Bayangan dirinya dan bunga emas terpantul di air, namun di balik pantulan itu, terlihat juga bayangan gelap yang mengintai di ujung pepohonan. "Rama, aku takut," bisiknya pelan ketika membungkuk untuk mengambil air. Air yang ia tangkap bergoyang, lalu pantulannya berubah, daun pepohonan terlihat bergerak sendiri, seolah ada alam lain yang ingin berbicara. "Aku, mau apa semua ini?" Sinta menggenggam keranjang bambu yang berisi sebagian bunga hasil panennya. Ia melangkah pulang, langkahnya berat. Ibunya tersenyum lega saat Sinta masuk, tapi sorot matanya tetap cemas. "Nak," kata Bu Lestari, "hari ini kau tampak berbeda. Apakah bunga itu memberimu mimpi buruk?" Sinta menggeleng. "Tidak, Ibu. Cuma, banyak yang menuntut. Aku tak tahu harus berbuat apa." Ibu menatapnya lembut. "Ingat, Sinta,
Kau melakukan ini karena cinta dan kebaikan. Jangan biarkan kekhawatiran mengambil alihmu. Sinta tersenyum tipis, menggenggam tangan ibunya. Namun di balik senyum itu, hatinya bergolak. Ia tahu bahwa bunga itu bukan lagi sekadar anugerah kecil, kini sudah menjadi beban besar. Ia berjalan ke pasar untuk menjual bunga hutan seperti biasanya, namun sepanjang jalan tatapan orang berubah. Ada rasa kagum, ada rasa takut, ada juga rasa iri. Tak lama setelah tiba di pasar, kedatangan kereta kuda besar yang ditarik 2 kuda hitam menandakan sesuatu yang luar biasa. Di atas kereta duduk seorang pria berpakaian mewah, bergelang dan bersabuk emas. Di belakangnya berjalan beberapa pengawal. Orang-orang berbisik, itu pasti penguasa wilayah datang. Dan benar saja, pria itu turun. Ia adalah Raden Aditya Kusuma, penguasa wilayah sebelah desa Wanarimba. Tambah bisik-bisik, mungkin dia mendengar kisah tentang bunga ajaib itu. Raden Aditya melangkah ke tengah pasar dengan tenang. Ia melihat sekeliling, lalu menatap ke arah Sinta yang sedang mengatur keranjang bunga. Tatapan matanya tajam, penuh keingintahuan. Sinta merasakan bulu kuduknya tegak, namun ia bangkit dan menyambutnya dengan anggukan sopan. "Selamat pagi, Nyonya," ucap Sinta, sebab ia tahu bahwa laki-laki tersebut pantas dipanggil dengan sebutan hormat. Raden Aditya menatap bunga biasa yang dijual Sinta, kemudian matanya tiba-tiba tertuju pada bunga emas yang disimpan di rumahnya, di pikiran Sinta. Ia tertarik dan segera mendekat. "Gadis, bunga apakah itu?" tanyanya pelan, tangannya menunjuk keranjang kecil Sinta. "Ini bunga dari hutan, Tuan," jawab Sinta dengan suara lembut. "Murni hasil petik pagi ini." Raden Aditya mengangguk, lalu menatap mata Sinta. Hutan di balik desa ini, konon banyak hal yang tak diketahui manusia biasa. "Kau tahu tentang itu?" Sinta menggeleng, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan hanya basa-basi. "Hutan itu luas dan tua," lanjut Raden Aditya. "Dan keajaiban kadang muncul di tempat yang terlupakan." Sinta setengah tersenyum dan berpikir, apakah ia bisa berbicara jujur? Atau harus menyembunyikan rahasia tentang monyet emas dan bunga penderitaan hutan? Sebelum ia sempat menjawab, pengawal Raden Aditya mendekat. "Tuan, mohon maaf." Raden Aditya menghentikannya dengan satu gerakan halus. "Biarkan. Aku tertarik." Kemudian ia berbalik ke Sinta. "Aku akan datang ke rumahmu nanti. Aku ingin melihat bunga hutan secara langsung." Dengan cepat ia berbalik dan melanjutkan inspeksi pasar, meninggalkan Sinta dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya makin meremang. Sinta tahu bahwa ia harus mempersiapkan sesuatu. Ia kembali ke rumah dengan langkah lambat dan menemukan telah berkumpul beberapa tetangga, berbincang dengan berbisik pelan. Mereka menatapnya dari balik tirai bunga, ada rasa penasaran dan ada rasa kekaguman. Waktu itu, Sinta mendengar suara keras dari hutan, suara seperti gemuruh daun besar yang roboh, atau mungkin angin liar yang terjebak di antara pohon tua. Ia menoleh ke arah jendela dan melihat bahwa pepohonan di balik rumahnya bergerak sendiri, meski tak ada angin. Sebuah kabut tipis keemasan terbentuk di atas tanah, lalu lenyap secepat terkejutnya. Hatinya berdebar. Ia berlari keluar rumah dan memanggil, "Rama!" Tak ada jawaban. Hanya keheningan hutan menatapnya. Ia terpaku sesaat, lalu ingat kata-kata Rama sebelumnya, "Hutan ini akan memanggilmu jika waktunya tiba." Malam itu, ia rela tidak tidur, menjaga bunga dan ibunya yang kini telah sehat kembali. Ia menatap ke arah hutan, berharap kehadiran monyet emas itu sebagai pelindung.
Tengah malam, ketika desa hampir sunyi, Sinta mendengar suara langkah keras dari arah belakang rumah, bukan dari jalan, tapi dari pepohonan. Ia menyalakan pelita, tangannya gemetar, dan melangkah ke arah suara. Di sana, di tepian hutan, berdiri Raden Aditya di depan gerbang kecil yang selama ini tertutup rapat. Gerbang kecil menuju hutan yang jarang dijelajahi penduduk. Ia tampak membawa gulungan peta dan obor. Ketika Sinta mendekat pelan, Raden Aditya tersentak dan menoleh. "Gadis, kau di sini." Suaranya lembut namun ada nada komando. "Tuan," Sinta menunduk. "Maaf jika saya mengganggu." Raden Aditya tersenyum tipis. "Tidak. Aku hanya ingin melihat ke dalam hutan. Konon di sana tumbuh bunga hebat. Kau tahu jalan?" Sinta ragu. Ia tahu bahwa jalan itu bukan untuk manusia biasa, dan mungkin itu akan membongkar rahasia bahkan dari dirinya sendiri. Saya bisa menunjukkannya, Tuan. Tapi hanya jika kau menjaga rahasia ini." Raden Aditya mengangguk. "Setuju." Di malam gelap itu, Sinta memimpin Raden Aditya ke dalam hutan. Jalanan licin, akar-akar menjulur seperti ular tidur. Kabut keemasan menyelimuti mereka. Sinta menggenggam keranjang kecil, dan Raden Aditya mengikuti dari belakang dengan lampu obor terang. "Hutan ini," ujar Raden Aditya perlahan, "memberi rasa dingin di tulang sekaligus membuat orang tenang." Sinta tidak menjawab. Ia terus melangkah, menuntunnya ke arah tempat di mana ia bertemu Rama pertama kali. Di sana, pada batang pohon raksasa dengan akar terbelah dua, Sinta berhenti. "Di sini," katanya. "Tuan, ini adalah tempat aku menemukannya." Raden Aditya menyalakan obornya ke arah akar pohon. Sinarnya memantul di batang kayu tua yang terlihat menyala pelan di balik akar. "Bagus," katanya. "Kita akan belajar banyak malam ini." Sinta menelan ludah. Ia tak tahu apa maksud Raden Aditya sebenarnya, apakah hanya ingin melihat bunga hutan, atau ingin memanfaatkan kekuatan di balik rahasia itu. Tiba-tiba, dari antara akar muncul suara halus, suara gemerisik yang bukan angin. Bayangan bergerak, dan kabut keemasan menebal. Di hadapan mereka, sosok Rama muncul kembali, monyet emas yang bulunya bersinar lembut. "Kau membawa tamu?" tanyanya, suaranya bergema lembut. Sinta gemetar. "Maaf, Rama, ini Tuan Raden Aditya Kusuma." Rama menatap Raden Aditya dengan tatapan dalam. "Apa yang kau cari, manusia?" Raden Aditya mengangkat dagu. "Aku mencari keajaiban untuk rakyatku, untuk mendapatkan apa yang pantas kumiliki." Rama mengerutkan alis monyetnya, atau yang tampak seperti alis, garis halus di bulunya. "Keajaiban bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga," jawab Rama lembut. Raden Aditya tertawa kecil. Itu kata orang yang belum pernah memiliki apapun. Tapi manusia berjuang untuk mendapatkan. Sinta menahan nafas. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa dan hutan. Rama menatap bunga emas yang kini terpekur di keranjang Sinta. Bunga itu adalah suara alam. Bila manusia mendengarkannya dengan tulus, maka penyembuhannya akan bersemi. Bila manusia hanya melihat harta, maka malapetaka akan datang. Raden Aditya mendekat, mengulurkan tangan. "Kau bilang, penyembuhan? Aku ingin melihat buktinya." Tanpa ia sadari, bunga emas di keranjang Sinta mulai bergetar pelan, kelopaknya menguncup sedikit.
kabut di sekitar mereka berputar lebih cepat. Sinta menahan langkah. "Tuan, mungkin kita harus pergi," katanya pelan. Tapi Raden Aditya mengabaikan. Ia maju. Seketika, cahaya emas yang lembut berubah menjadi semburan biru perak yang menyilaukan. Raden Aditya menutup mata, terdorong mundur. Ia terjerit. "Ah. Cahaya ini panas, membakar jiwa." Sinta menjerit kaget dan menutup wajahnya. Rama melompat di antara mereka, tubuhnya berkilau terang. "Kembalilah. Jangan kau sentuh apa yang kau tak mengerti," teriak Rama. Raden Aditya terjatuh, gemetar, lalu tersadar di tanah, kelelahan dan ketakutan. Sinta segera menghampiri. "Tuan, apakah kau baik-baik saja?" Raden Aditya hanya bisa bergetar, matanya melebar. "Apa ini? Kekuatan apa yang kau punya?" Rama perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Sinta dan Raden Aditya dalam keheningan malam hutan. "Aku akan menjagamu, Sinta," suara lembut Rama terdengar. Sinta mengangguk, meski tubuhnya gemetar karena adrenalin. Malam itu, Sinta berjalan sendiri ke arah rumahnya. Ia menyadari satu hal, ia tak lagi bisa tinggal sebagai gadis penjual bunga sederhana. Tanggung jawab yang dipikulnya kini jauh melampaui dirinya, bahkan jauh melampaui desa Wanarimba. Ketika ia melangkah keluar dari gerbang hutan, Raden Aditya ikut menyusul, namun ia tak menoleh. Ia berjalan tanpa suara ke arah kereta kudanya yang menunggu. Sinta melihat cahaya emas di pepohonan, seolah mengucapkan selamat tinggal dan sekaligus peringatan. Keesokan pagi, di desa, kabar tentang kejadian malam itu telah menyebar. Penguasa wilayah datang ke hutan bersama gadis penjual bunga dan kabut keemasan muncul. Orang-orang berhenti menyapa Sinta dengan cara biasa. Mereka menatapnya dengan rasa kagum dan takut. Sebagian tersenyum, sebagian lain menutup rapat bibirnya, entah menahan rahasia atau menyimpan dendam. Di rumahnya, Sinta berbicara kepada ibunya. "Bu, aku harus pergi ke hutan esok. Ada sesuatu yang harus dilakukan." Bu Lestari menatapnya dengan mata lembut. "Nak, kau tak sendiri. Hutan dan alam selalu bersamamu. Jangan lupa siapa kau." Sinta meraih tangan ibunya. "Terima kasih, Bu. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Dan ketika malam kembali menjelang, Sinta menyalakan pelita di depan pintu, memandangi hutan dan menunggu suara Rama. Haturnya tidak henti-henti berbisik. "Aku siap, Rama. Apapun itu." Malam di desa Wanarimba begitu sunyi. Bulan menggantung bulat di langit, memantulkan sinar perak yang menembus kabut tipis. Dari jendela rumahnya, Sinta memandangi arah hutan. Sejak kejadian di malam sebelumnya, hatinya terus bergetar oleh perasaan aneh, campuran antara takut, penasaran, dan panggilan yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia memegang bunga emas yang kini disimpan di dalam wadah kaca. Cahaya lembutnya berdenyut perlahan, seperti napas kehidupan. Setiap kali ia menatapnya lama, terdengar gema samar dari dalam hatinya, suara lembut Rama, si monyet emas. "Sinta, waktunya tiba. Datanglah ke jantung hutan. Di sanalah ujianmu menunggu." Sinta memejamkan mata. Nafasnya bergetar. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ia sudah berjanji pada Rama bahwa jika waktunya tiba, ia akan siap. Dengan perlahan, ia mengenakan kain jarik tua peninggalan ibunya, mengambil lampu minyak kecil, dan menatap Bu Lestari yang tertidur. "Ibu, maafkan Sinta.
Aku harus pergi. Demi kebaikan kita semua. Ia mencium kening ibunya pelan, lalu melangkah keluar rumah. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tapi tekadnya lebih hangat daripada ketakutannya. Langkahnya menyusuri jalan tanah yang lembab, menuju gerbang kecil di tepi hutan. Begitu kakinya melangkah melewati akar pertama, angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Dunia terasa membeku. Lalu, perlahan, pepohonan di sekitarnya berubah, daunnya berkilau seperti kaca, tanahnya berpendar lembut, dan udara beraroma manis seperti madu. Ia tahu, ia telah masuk ke alam hutan suci, tempat Rama berasal. Dari balik kabut, suara lembut terdengar. "Selamat datang, Sinta." Sosok Rama muncul, berdiri di atas batu lumut dengan tubuh bersinar keemasan. "Kau telah melangkah sejauh ini karena hati yang murni. Tapi sebelum kau benar-benar layak menjadi penjaga bunga kehidupan, kau harus melalui 3 ujian." Sinta menelan ludah. 3 ujian. Ya. Ujian hati, ujian keberanian, dan ujian pengorbanan. Jika satu saja gagal, semua keajaiban akan lenyap. Tidak hanya untukmu, tapi untuk seluruh desa. Suara Rama bergema lembut, tapi membawa beban berat. Sinta menggenggam tangannya sendiri, menatap Rama dengan penuh tekad. "Aku siap." Rama mengangguk. "Baik. Maka dengarkan baik-baik, Sinta dari Wanarimba. Jangan percaya apa yang dilihat mata, tapi percayalah pada apa yang dirasakan hati." Ujian pertama, bayangan diri. Kabut berubah menjadi cermin raksasa dari air yang menggantung di udara. Dari dalamnya, muncul sosok Sinta, tapi dengan pakaian indah, wajah berseri, dan bunga emas di tangannya bersinar lebih kuat. "Aku? Siapa kau?" tanya Sinta terkejut. Sosok itu tersenyum anggun. "Aku adalah dirimu yang bisa memiliki segalanya. Kau bisa tinggal di istana, ibumu sembuh total, rakyat memujamu, kekayaan tanpa batas. Serahkan bunga itu padaku, dan kau tak perlu menderita lagi." Sinta mundur selangkah. Suara sosok itu begitu lembut, menggoda, dan masuk ke dalam pikirannya. Ia melihat bayangan ibunya yang sehat, rumahnya berubah menjadi besar, dan semua orang menghormatinya. Tapi di balik itu, ada rasa dingin yang menusuk dadanya. Ia teringat pesan Rama, jangan percaya apa yang dilihat mata. Sinta menutup matanya, lalu berucap pelan, "Aku tidak ingin menjadi apapun selain diriku sendiri. Aku menolong bukan untuk dipuja. Aku memilih kebaikan, bukan kemewahan." Begitu kata-kata itu terucap, bayangan cermin itu retak. Sosok palsu Sinta menjerit, lalu menghilang menjadi serpihan cahaya. Cermin air pecah, dan kabut berubah menjadi lembut kembali. Rama muncul di sampingnya, tersenyum bangga. "Ujian pertama telah kau lewati dengan hati yang bersih. Ujian kedua, kegelapan dan keberanian." Rama melambaikan tangannya. Seketika, cahaya di sekeliling Sinta padam. Gelap pekat menyelimuti, dan hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar. Dari jauh, muncul suara tangisan anak kecil. Lalu jeritan wanita. Lalu raungan binatang buas. Semua bersatu menjadi kekacauan menakutkan. Sinta menggenggam lampu minyaknya erat-erat, tapi nyalanya padam tertiup angin misterius. "Rama, di mana kau?" Tak ada jawaban. "Aku takut," bisiknya lirih. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul mata-mata merah, besar dan menyala. Tubuh-tubuh bayangan dengan taring panjang bergerak mendekat.
Sinta menahan napas, tapi ia teringat kata Rama, "Jangan percaya mata, percayalah hati." Ia menutup matanya. "Aku takkan melarikan diri. Aku percaya cahaya ada di dalam hatiku." Seketika, dari dadanya keluar cahaya lembut, menembus kegelapan. Bayangan-bayangan itu memudar satu persatu, hingga tak tersisa apapun selain keheningan dan sinar lembut yang mengelilinginya. Rama muncul kembali, kali ini dengan wajah serius namun bangga. "Kegelapan itu adalah ketakutanmu sendiri. Kau tak menghindar, kau memeluknya. Ujian kedua telah kau lewati." Sinta tersenyum kecil, meski air matanya menetes. "Aku hanya mengikuti suara dalam hati. Seperti yang kau bilang." Rama mengangguk. "Dan kini, yang tersulit menunggumu. Ujian ketiga, pengorbanan." Tanah di bawah kaki Sinta bergetar. Dari kejauhan, muncul bayangan desa Wanarimba, rumah-rumah, ladang, sungai, semuanya hidup seperti nyata. Tapi di langit di atas desa itu, awan hitam pekat berputar. Petir menyambar, dan dari dalam awan muncul bayangan besar menyerupai tangan raksasa, siap menghancurkan desa. Sinta menjerit, Itu desaku." Rama menatapnya tenang. "Ya. Dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga." Tiba-tiba bunga emas di tangannya bersinar terang. Suaranya bergetar. "Kau harus melepaskan bunga ini, Sinta. Tanpa itu, ibumu akan kembali sakit. Tapi jika kau tak melepaskannya, seluruh desa akan musnah." Air mata Sinta jatuh deras. Ia menatap bunga itu, satu-satunya sumber kesembuhan ibunya, satu-satunya keajaiban yang ia miliki. "Tidak, aku tidak bisa." "Pilihlah dengan hati, bukan dengan air mata," kata Rama pelan. Sinta menatap bayangan desanya yang mulai digulung awan hitam. Ia teringat wajah anak-anak kecil di pasar, para ibu, dan bahkan Raden Aditya yang kini tahu arti rendah hati. Ia menarik napas panjang, lalu menggenggam bunga emas itu dengan kedua tangan. "Kalau memang ini takdirku, biarlah aku kehilangan keajaiban. Asal mereka selamat." Ia mengangkat bunga itu tinggi-tinggi. Seketika cahaya keemasan meledak, menyilaukan seluruh langit. Angin berputar seperti pusaran cahaya. Awan hitam sirna, tanah berhenti bergetar, dan suara lembut Rama terdengar lagi. "Kau telah memilih dengan hati yang murni. Kini kau bukan hanya penyelamat desamu, tapi penjaga keseimbangan antara manusia dan alam." Tubuh Sinta perlahan diselimuti cahaya emas. Ia terjatuh ke tanah, lemas tapi damai. Rama mendekat, menatapnya dengan bangga. "Istirahatlah, Sinta. Dunia akan mengingat namamu." Pagi menjelang. Sinta terbangun di tengah hutan, di tempat yang sama pertama kali ia menemukan Rama. Tapi bunga emas itu telah lenyap, hanya tersisa satu kelopak kecil, berwarna perak lembut, di telapak tangannya. Ia menatap langit. Matahari terbit dengan sinar hangat yang menembus daun-daun. Ia tersenyum, dan air matanya jatuh pelan. "Terima kasih, Rama, kau benar. Keajaiban sejati ada di hati, bukan di bunga." Dan dari kejauhan, di antara kabut hutan, terdengar suara tawa lembut monyet emas yang bergema seolah menjawabnya. Embun masih menempel di dedaunan ketika Sinta membuka matanya. Burung-burung di atas pohon berkicau pelan, menyambut pagi yang terasa lebih terang dari biasanya. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling. Hutan yang semalam terasa misterius kini tampak begitu damai.
Sinar matahari menembus sela-sela pepohonan, memantulkan cahaya keemasan seperti ribuan bintang yang jatuh ke bumi. Di pangkuannya, kelopak bunga emas yang semalam ia lepaskan kini berubah warna menjadi perak lembut. Cahaya kecilnya masih berdenyut, seolah bernafas. Sinta mengelusnya perlahan sambil berbisik lirih. "Rama, apakah ini tandamu?" Angin berhembus pelan, menebarkan aroma bunga hutan yang manis. Seakan menjawab pertanyaannya, dari kejauhan terdengar suara lembut, tawa kecil monyet emas, samar tapi nyata. Sinta tersenyum, meski hatinya terasa sepi. "Aku akan menjaga pesanmu. Aku janji, Rama." Ia berdiri, merapikan kain jariknya, dan mulai melangkah pulang. Setiap langkah melewati dedaunan yang bersinar seperti kaca basah, setiap hembusan angin terasa membawa bisikan lembut, penjaga hutan telah lahir. Kepulangan ke desa. Saat ia keluar dari batas hutan, cahaya matahari pagi menyambutnya. Dari kejauhan, tampak desa Wanarimba, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sungai yang dulu keruh kini jernih seperti kaca. Pohon-pohon di ladang tumbuh subur, dan udara terasa bersih. Ayam berkokok dari kejauhan, dan suara anak-anak bermain menggema di udara. Sinta berhenti sejenak, tertegun. Ini bukan mimpi, kan? Ketika ia melangkah ke jalan utama desa, beberapa warga melihatnya dan langsung berlari mendekat. "Sinta, kau di mana saja, nak? Kami mencarimu semalaman. Kami kira kau hilang di hutan." Ajaib sekali, sungai tiba-tiba bersih. Padi kami menguning serentak. Sinta hanya tersenyum lemah. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Ia hanya menjawab pelan, "Aku tidak kemana-mana, aku hanya menepati janji." Orang-orang saling berpandangan bingung, tapi tak sempat bertanya lebih jauh, karena Bu Lestari, ibunya, tiba-tiba muncul dari kerumunan. "Sinta," seru ibunya sambil memeluk erat. "Kau membuat ibu hampir gila. Kau baik-baik saja, nak? Tidak terluka?" Sinta membalas pelukan itu sambil menahan air mata. Tapi ketika ia menatap wajah ibunya, ia terpaku. Keriput halus di wajah Bu Lestari memudar, kulitnya tampak lebih sehat, dan matanya bersinar cerah seperti orang muda. Sakit yang selama ini diderita ibunya seolah lenyap begitu saja. "Ibu, bagaimana mungkin?" "Entahlah, nak," jawab Bu Lestari tersenyum haru. "Tadi pagi ibu merasa tubuh ibu ringan, tidak sakit lagi. Ibu kira hanya mimpi." Sinta menunduk. Air matanya jatuh, bercampur tawa kecil penuh rasa syukur. Ia tahu, pengorbanannya tidak sia-sia. Rama telah menepati janjinya, bukan lewat bunga emas, tapi lewat keajaiban alam yang lebih besar. Raden Aditya dan perubahan desa. Menjelang siang, kabar keajaiban itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang melihat air sungai yang dulu kotor kini bisa diminum langsung. Padi yang baru ditanam seminggu lalu kini menguning dan siap panen. Hewan ternak sehat dan gemuk. Tidak ada yang tahu penyebabnya, tapi semua sepakat bahwa ada tangan Tuhan yang turun malam tadi. Raden Aditya, putra kepala desa, datang menemui Sinta di rumahnya. Dulu, pemuda ini dikenal sombong dan keras kepala. Tapi kini, wajahnya penuh hormat dan penyesalan. "Sinta," katanya pelan, menundukkan kepala, "aku ingin meminta maaf. Selama ini aku buta karena keserakahan. Aku menertawakanmu, menuduhmu aneh, bahkan menentangmu. Tapi kini aku tahu, kau bukan gadis biasa. Kau penyelamat desa ini." Sinta menggeleng.
Aku bukan siapa-siapa, Raden. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap manusia, menjaga yang sudah Tuhan titipkan. Raden Aditya terdiam lama, lalu menghela napas. Kalau begitu, izinkan aku membantu. Aku ingin belajar darimu, Sinta, tentang bagaimana menghormati hutan, menjaga alam, dan memahami makhluk di dalamnya. Sinta tersenyum hangat. Kau tidak perlu belajar dariku. Belajarlah dari alam itu sendiri. Karena semua jawabannya sudah ada di sana. Sejak hari itu, Raden Aditya sering terlihat membantu warga memperbaiki irigasi, menanam bibit pohon, dan membersihkan sungai bersama anak-anak desa. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya ketenangan dan rasa hormat pada alam. Keajaiban kecil setiap hari. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan di Wanarimba berubah menjadi luar biasa damai. Setiap pagi, embun di dedaunan mengeluarkan aroma wangi seperti bunga. Hewan-hewan liar yang dulu menakutkan kini sering muncul di pinggir desa tanpa mengganggu siapapun. Bahkan beberapa orang bersumpah melihat seekor monyet berwarna emas duduk di pohon beringin dekat sungai, menatap mereka sambil tersenyum. Anak-anak desa mulai memberi nama tempat itu, Pohon Penjaga. Sinta kadang datang ke sana setiap sore, duduk di bawah pohon itu sambil membawa sedikit pisang dan madu. Rama, katanya sambil menatap langit jingga, aku tahu kau masih di sini. Hutan ini hidup karena cintamu. Aku akan menjaganya seperti yang kau minta. Dari antara ranting, daun-daun berjatuhan pelan, membentuk cahaya keemasan kecil yang menari di sekelilingnya. Ia tersenyum, itulah tanda bahwa Rama mendengar. Legenda yang hidup. Bertahun-tahun kemudian, nama Sinta penjaga hutan menjadi legenda. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang seorang gadis yang pernah menyelamatkan desanya dengan hati murni, bukan dengan kekuatan. Orang-orang percaya bahwa selama mereka menjaga hutan dengan cinta, roh monyet emas akan melindungi mereka dari bencana. Namun, bagi Sinta, legenda itu bukan sekadar cerita. Ia masih sering mendengar suara Rama dalam hembusan angin, dalam gemericik sungai, dalam kicau burung pagi. Suara yang menenangkan, mengingatkannya akan satu hal penting. Keajaiban sejati bukanlah bunga emas, Sinta, tapi hati manusia yang tak pernah berhenti percaya pada kebaikan. Suatu senja, Sinta berdiri di tepi sungai. Airnya berkilau keemasan diterpa matahari terbenam. Ia memegang kelopak perak yang dulu tersisa dari bunga emas itu, kini tersimpan di kalung kecil di lehernya. Aku tidak akan lupa, bisiknya. Karena setiap napas di hutan ini adalah bagian darimu. Seekor monyet kecil muncul di dahan, menatapnya dengan mata yang berkilau emas. Ia tersenyum, lalu melompat ke dalam hutan, meninggalkan jejak cahaya lembut yang perlahan menghilang bersama matahari. Sinta menatap ke arah itu lama sekali, hingga gelap mulai turun. Ia tahu, ini bukan perpisahan. Ini hanya awal dari kehidupan baru, kehidupan yang selaras dengan alam, dengan cinta, dan dengan keajaiban yang abadi. Beberapa tahun telah berlalu sejak keajaiban monyet emas mengubah Wanarimba menjadi desa yang makmur. Hutan di sekelilingnya tumbuh lebat dan indah, dengan pepohonan yang menjulang tinggi seperti penjaga raksasa. Sungai mengalir jernih, padi melimpah, dan semua penduduk hidup dalam kedamaian. Sinta, kini beranjak dewasa, dikenal sebagai penjaga hutan Wanarimba, gadis yang mengerti bahasa alam dan dipercaya mampu mendengar bisikan makhluk hutan. Namun, di balik ketenangan itu, awan gelap mulai muncul dari kejauhan. Suatu pagi, kabar mengejutkan datang dari utara desa. Seorang petani berlari ke balai desa sambil terengah-engah.
Raden Aditya. Sinta. Ada rombongan orang asing datang. Mereka membawa alat-alat besar dan kereta penuh besi. Warga berkerumun. Sinta segera bergegas ke arah hutan utara bersama Raden Aditya dan beberapa lelaki desa. Setelah menempuh perjalanan singkat, mereka tiba di sebuah lahan terbuka, dan di sanalah mereka melihatnya. Puluhan pekerja berpakaian seragam menebang pohon-pohon besar menggunakan mesin yang meraung nyaring. Tanah bergetar, burung-burung berterbangan panik, dan suara ranting patah memekakkan telinga. Di antara para pekerja itu, berdiri seorang pria berjas abu-abu dengan wajah angkuh dan senyum tipis. Namanya Tuan Surya, pemilik perusahaan tambang dari kota besar. "Berhenti!" teriak Sinta lantang, melangkah maju. "Tanah ini bukan milik kalian. Ini hutan suci milik Wanarimba." Tuan Surya menoleh, menatapnya dengan pandangan tajam tapi meremehkan. "Ah, jadi kau gadis yang katanya bisa bicara dengan hutan itu?" "Aku tidak bicara dengan hutan," jawab Sinta tenang. "Aku mendengarnya. Dan sekarang, hutan sedang berteriak kesakitan." Tuan Surya terkekeh sinis. "Kau tidak paham, gadis desa. Hutan ini penuh emas di bawah tanahnya. Kami hanya mengambil apa yang alam sediakan. Lagi pula, bukankah dengan ini desa kalian bisa kaya?" Raden Aditya maju selangkah, matanya menyala marah. "Kami tidak butuh kekayaan yang menindas alam. Hutan ini adalah napas kami." Tuan Surya mendengus, lalu memberi isyarat. Beberapa penjaga berbadan besar maju, berdiri di antara mereka, seolah memperingatkan agar tidak ikut campur. Sinta menatap tajam Tuan Surya, lalu berkata pelan, "Jika kau menebang hutan ini, bukan hanya pepohonan yang akan hilang. Keberkahan yang selama ini membuat desa kami hidup juga akan lenyap. Kau sedang memanggil bencana." "Bencana?" Tuan Surya tertawa keras. "Yang kubawa adalah masa depan. Kau pikir cerita monyet emas dan bunga ajaib itu sungguhan? Itu cuma dongeng anak kecil." Sinta terdiam, matanya menatap lurus. Tapi di balik ketenangan itu, hatinya mulai bergetar oleh amarah dan kesedihan. Hutan bergetar pelan, daun-daun bergoyang meski angin tak berhembus. Suara bisikan samar terdengar di telinganya, suara Rama. "Sinta, waktunya menjaga kembali. Mereka lupa, maka kau harus mengingatkan." Sinta memejamkan mata. Ketika membukanya, matanya berkilau lembut seperti sinar perak. "Jika kau tak berhenti, Tuan Surya, maka alam sendiri yang akan menjawab keserakahanmu." Tuan Surya mengangkat alis, tersenyum sinis. "Kita lihat saja nanti." Amarah alam. Hari-hari berikutnya, suara mesin menggema di seluruh hutan utara. Pohon-pohon tua berjatuhan, tanah retak, dan sungai mulai keruh. Burung-burung mengungsi ke desa, rusa dan monyet berlari mencari tempat aman. Warga Wanarimba mulai resah, tapi mereka takut melawan karena para penjaga Tuan Surya bersenjata. Sinta duduk di tepi sungai setiap malam, berdoa dalam diam. Raden Aditya selalu menemaninya. "Mereka tak akan berhenti," kata Raden lirih. "Mereka datang dengan izin dari kota. Mereka pikir alam ini hanya benda mati." Sinta menatap air yang keruh. Kalau manusia tak bisa mendengar, maka biarlah alam yang berbicara. Malam itu, ketika bulan purnama naik tinggi, angin berputar kencang di sekitar hutan. Petir menyambar, tapi tak ada hujan. Dari dalam kegelapan, muncul cahaya keemasan, samar tapi nyata. Burung, rusa,
dan monyet-monyet kecil keluar dari persembunyian. Di antara mereka, muncul siluet seekor monyet emas yang berdiri di atas dahan tinggi, matanya bersinar tajam. Sinta berdiri, menatapnya dengan haru. "Rama, kau kembali." Monyet itu menatapnya, lalu menunduk pelan, seolah memberi restu. Keesokan harinya, saat para pekerja mulai menyalakan mesin mereka, tanah tiba-tiba berguncang hebat. Pohon-pohon besar yang ditebang tumbuh kembali dalam sekejap, akar-akar merambat seperti ular, membelit roda mesin. Air sungai naik deras, mengalir ke arah kamp pekerja, menghapus semua jejak penebangan. Para pekerja berteriak panik. Mesin-mesin rusak. Tanah bergoyang, dan suara seperti ribuan binatang bergema dari dalam hutan, suara alam yang marah. Tuan Surya terjatuh, wajahnya pucat. Apa yang terjadi ini?" Sinta melangkah maju dari balik kabut, suaranya tenang tapi menggema di seluruh hutan. "Kau telah menodai tanah suci, Tuan Surya. Alam tidak butuh izinmu untuk melindungi dirinya sendiri." Petir menyambar di belakangnya, membuat sosoknya tampak seperti bayangan cahaya. Daun-daun berputar mengelilinginya, membentuk simbol berbentuk lingkaran cahaya perak. Tuan Surya jatuh berlutut, gemetar ketakutan. "Ampun, aku tidak tahu." Sinta mendekat, lalu berucap lembut, "Sekarang kau tahu. Alam tidak perlu manusia yang serakah, ia hanya butuh manusia yang sadar." Ia menatap langit dan berbisik, "Rama, hentikan amarah ini." Angin yang tadinya kencang mulai reda. Tanah berhenti bergetar. Pohon-pohon yang tumbuh kembali kini berdiri tenang. Suara hutan menjadi damai lagi. Tuan Surya terdiam, masih gemetar. Ia menatap sekitar, melihat para pekerjanya berlutut, beberapa menangis, dan sebagian pergi meninggalkan alat mereka. Raden Aditya berjalan mendekat. "Kau masih punya pilihan," katanya tegas. "Pergilah, sebelum hutan benar-benar menolakmu." Tuan Surya menatap Sinta lama, lalu menunduk. Ia berjalan pergi tanpa berkata apapun, meninggalkan semua peralatannya. Hutan menelan kepergiannya dalam diam. Kembali ke kedamaian. Hari itu, warga desa berkumpul di tepi hutan. Mereka melihat keajaiban, pohon-pohon tumbuh kembali, sungai jernih lagi, dan burung-burung bernyanyi di dahan. Seorang nenek berbisik, "Itu pasti monyet emas, dia kembali melindungi kita." Sinta berdiri di tengah mereka, tersenyum kecil. Tapi di matanya, ada kesedihan lembut. "Bukan Rama yang melindungi kita," katanya pelan. "Tapi alam yang telah kita cintai. Selama kita menjaganya, ia akan selalu menjaga kita." Raden Aditya menatapnya, kagum. "Kau benar-benar penjaga sejati, Sinta." Sinta menatap hutan yang tenang. "Aku hanya perantara. Hutanlah guru yang sebenarnya." Malam itu, saat semua warga sudah tidur, Sinta duduk sendirian di bawah pohon beringin tua. Cahaya bulan jatuh di wajahnya, lembut dan hangat. Dari atas, seekor monyet emas kecil melompat ke bahunya, mengusap pipinya seolah menenangkan. "Rama," bisiknya, "aku tahu ini belum berakhir. Dunia luar akan selalu datang membawa keserakahan. Tapi selama aku di sini, aku akan menjaga hutan ini dengan seluruh hatiku." Monyet itu menatapnya dalam, lalu melompat ke dahan tinggi dan menghilang menjadi cahaya keemasan yang berputar, membentuk simbol di langit, simbol perjanjian abadi antara manusia dan alam. Sinta menatapnya hingga cahaya itu lenyap, lalu berbisik, "Aku janji, Rama. Aku tidak akan biarkan siapapun memutuskan keseimbangan ini." Dan malam itu,
Angin berhembus lembut membawa aroma bunga hutan, seolah alam sendiri mengucapkan terima kasih. Sore itu hutan berubah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Angin berputar kencang, dedaunan berterbangan seperti ribuan panah kecil, dan suara-suara aneh bergema dari setiap penjuru. Sinta berdiri di tengah lingkaran batu emas yang berpendar lembut, sementara monyet emas di sampingnya memejamkan mata, seolah sedang menahan kekuatan besar yang akan keluar dari dalam dirinya. Dari balik kabut hitam, bayangan sosok tinggi menjulang perlahan muncul. Sosok itu adalah Ratu Aruna, makhluk gaib yang selama ini menjadi penguasa rahasia hutan. Rambutnya menjuntai panjang hingga tanah, matanya menyala merah darah. Dengan suara yang bergetar rendah, ia berkata, "Jadi ini manusia yang berani mengambil kembali roh suci yang menjadi milikku." Sinta menggenggam tangan monyet emas. "Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin menolong temannya menderita." Suaranya gemetar, tapi matanya teguh. Ratu Aruna tersenyum sinis. "Teman? Hahaha, kau tahu siapa dia sebenarnya?" Tiba-tiba cahaya dari tubuh monyet emas meledak, dan wujud aslinya perlahan muncul. Seorang pangeran tampan berpakaian emas, tapi separuh tubuhnya masih berwujud monyet. "Aku, Pangeran Gantara," ucapnya lirih. "Kutukan Ratu Aruna membuatku hidup sebagai binatang selama 100 tahun. Dan hanya hati manusia suci yang bisa memecahkannya." Sinta terkejut, air matanya menetes tanpa sadar. "Jadi, kau bukan monyet biasa?" Gantara menatapnya lembut. "Aku berterima kasih karena kau tulus, Sinta. Tapi untuk mematahkan kutukan ini sepenuhnya, kau harus menemaniku melawan Ratu Aruna." Dengan tongkat ajaib yang tiba-tiba menyala di tangan Sinta, tongkat yang muncul dari kalung bunga hutan pemberian monyet emas dulu, ia menatap musuh di depannya dengan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pertarungan pun dimulai. Ratu Aruna mengangkat tangannya, dan ribuan akar menjalar dari tanah, mencoba membelit tubuh Sinta. Dengan kilatan cahaya emas, tongkat itu berputar di tangan gadis itu, memotong satu persatu akar yang melilitnya. Monyet emas, separuh pangeran, separuh monyet, melompat di antara pepohonan, menyerang dengan kecepatan cahaya. "Cahaya takkan pernah tunduk pada kegelapan," teriak Sinta. Tongkatnya menancap ke tanah, memunculkan gelombang cahaya yang memecah kabut hitam. Namun kekuatan Ratu Aruna terlalu besar. Ia tertawa keras, menciptakan pusaran bayangan yang menyedot semua cahaya. Sinta terlempar ke udara, jatuh keras ke tanah. Tubuhnya lemah, pandangannya kabur. Dalam detik-detik itu, monyet emas menatapnya penuh kesedihan. "Sinta, jangan menyerah, percaya padaku." Sinta menatap langit, lalu menutup matanya. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, hutan, luka, kesepian, dan kehangatan monyet emas. Di antara kesadarannya yang menipis, ia berbisik lirih, "Kalau aku mati di sini, aku ingin mati bersamamu, Gantara." Ucapan itu seperti mantra. Tubuh Sinta tiba-tiba bersinar terang, sinar keemasan membungkusnya. Tongkat di tangannya berubah menjadi cahaya murni, dan di dalam sinar itu, monyet emas ikut berpendar. Keduanya bersatu menjadi pusaran cahaya besar yang memecah langit hutan. Teriakan Ratu Aruna memekakkan telinga, tubuhnya perlahan berubah menjadi abu hitam dan lenyap di telan angin. Setelah ledakan cahaya mereda, keheningan panjang menyelimuti hutan. Burung-burung kembali berkicau, angin kembali lembut. Pohon-pohon yang tadinya layu kembali hijau segar. Tapi di tengah lingkaran batu emas itu, hanya ada tubuh Sinta yang terbaring tak sadarkan diri. Monyet emas sudah tidak tampak dimanapun.
Air mata menetes dari sudut mata gadis itu. Ia berbisik lirih dalam tidurnya. "Gantara, kau di mana?" Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara lembut menjawab, "Aku selalu di hatimu, Sinta." Sebuah bulu berwarna emas perlahan jatuh ke tanah di sampingnya, berkilau dalam cahaya sore. Fajar menembus celah pepohonan, sinarnya lembut menyentuh wajah Sinta yang masih terbaring di tengah lingkaran batu emas. Embun pagi menetes di daun-daun, menyinari kilauan bulu emas yang tergeletak di sampingnya. Bulu itu memancarkan cahaya hangat yang seolah memanggil jiwa yang hilang. Perlahan, Sinta membuka mata. Pandangannya kabur, tubuhnya terasa lemah, tapi di hatinya ada keheningan yang menenangkan. Ia memandang ke sekeliling, hutan yang semalam gelap kini tampak hidup, dipenuhi bunga liar bermekaran, burung-burung bernyanyi dengan merdu. Namun, sosok monyet emas tidak terlihat dimanapun. "Gantara," panggil Sinta dengan suara parau. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang membelai rambutnya, seolah menjawab dengan lembut. Dengan sisa tenaga, Sinta duduk. Ia menggenggam bulu emas itu erat-erat, merasakan denyut hangat di dalamnya. "Kau masih di sini, bukan?" ucapnya lirih. "Aku tahu kau belum pergi." Tiba-tiba, bulu itu bergetar halus. Cahaya keemasan keluar dari dalamnya dan membentuk bayangan samar seorang laki-laki, Pangeran Gantara. Wujudnya seperti kabut bercahaya, tapi senyumnya nyata. "Sinta," katanya lembut, "kutukan telah berakhir. Tapi tubuhku tidak bisa kembali ke dunia manusia. Aku kini menjadi penjaga hutan ini, roh yang abadi." Air mata mengalir di pipi Sinta. "Tidak, aku tidak mau sendirian lagi. Aku rela ikut bersamamu." Gantara menggeleng. "Dunia membutuhkanmu, Sinta. Kau membawa cahaya dari hutan ini. Kau yang akan mengembalikan keseimbangan manusia dengan alam." Ia mendekat, menyentuh pipi Sinta dengan tangan bercahaya. "Ingatlah, keajaiban bukan untuk dimiliki, tapi untuk dibagikan." Cahaya dari tubuh Gantara semakin kuat, hingga Sinta harus menutup matanya. Saat ia membukanya kembali, Pangeran Gantara telah lenyap, tinggal hanya cincin kecil berwarna emas di tangannya, berukirkan bentuk monyet bersayap. Beberapa hari kemudian, Sinta keluar dari hutan dengan langkah pelan. Desa yang dulu menuduhnya gila kini gempar melihatnya kembali hidup dan sehat. Orang-orang tertegun saat melihat keindahan yang terpancar dari dirinya. Wajahnya bersih, matanya bening seperti cahaya pagi, dan di sekitarnya, bunga-bunga selalu tumbuh setiap kali ia lewat. Para tetua desa datang menemuinya. "Apa yang terjadi di hutan itu, Nak?" tanya salah satu dari mereka dengan nada takjub. Sinta hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Aku hanya belajar bahwa alam punya jiwa, dan setiap makhluk berhak disayangi, bukan ditakuti." Sejak hari itu, kehidupan desa berubah. Hutan yang dulu dianggap angker menjadi tempat yang suci. Orang-orang mulai menanam pohon, menjaga sungai, dan berhenti memburu hewan liar. Mereka percaya roh penjaga hutan, sang monyet emas, melindungi mereka. Sinta menjadi guru kecil bagi anak-anak desa, mengajarkan tentang cinta dan harmoni alam. Setiap malam, ia menyalakan lentera di depan rumahnya, dan dari jauh terlihat cahaya emas kecil menari-nari di sekitarnya. Orang-orang percaya, itu adalah roh Gantara yang selalu datang menemaninya. Namun, ada satu peristiwa yang membuat semua orang yakin bahwa keajaiban itu nyata. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga keemasan, seekor monyet kecil berbulu emas muncul di tepi hutan. Ia duduk di dahan pohon dan menatap Sinta lama sekali,
seolah mengenalnya. Saat Sinta mendekat, monyet itu melompat ke pelukannya dan meletakkan sesuatu di tangannya, bunga liar berwarna putih dengan kelopak emas di tengahnya. Sinta terdiam, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Kau kembali, walau hanya sebentar." Monyet itu menatapnya lembut, lalu melompat ke pepohonan, meninggalkan jejak cahaya tipis yang memudar bersama senja. Tahun demi tahun berlalu. Sinta menua, tapi kecantikannya tak pernah pudar. Orang-orang memanggilnya Ibu Cahaya, karena setiap kali ia lewat, udara terasa hangat dan damai. Dan di malam terakhir hidupnya, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, ia duduk di depan rumahnya, menatap cincin emas di jarinya. "Gantara," bisiknya dengan senyum tenang. "Akhirnya, aku siap pulang." Dalam keheningan malam itu, cahaya lembut turun dari langit, membungkus tubuh Sinta. Orang-orang yang menemuinya keesokan paginya menemukan tubuhnya terbaring damai, dikelilingi bunga liar berwarna emas yang bermekaran di sekitarnya. Di udara, aroma manis seperti madu memenuhi udara, dan di kejauhan, terdengar suara monyet kecil bersenandung lembut. Sejak saat itu, legenda tentang Sinta dan monyet emas hidup turun-temurun. Orang-orang percaya bahwa siapapun yang tersesat di hutan itu dan memiliki hati yang tulus akan melihat cahaya keemasan yang menuntun jalan mereka pulang. Dan di antara pepohonan yang rindang, konon sesekali tampak dua cahaya kecil menari bersama, seorang gadis dan seekor monyet emas menjaga hutan dengan cinta yang tak pernah mati. Kilauan tamat kilauan.